Dan dalam sekejap, kita melihat hiu super besar. Hitam di punggungnya sangat kontras dengan putih di perutnya. Dia adalah Megalodon, sang pemangsa utama lautan. Dia berenang dengan santai, jelas tidak terlalu lapar saat ini, dan dengan malas mengayunkan kepala raksasanya ke kiri dan ke kanan, bagai seorang raja yang melihat-lihat para rakyatnya. Makhluk laut lain meringkuk ketakutan di hadapan hewan ini dan menjauh agar tidak menjadi makan siang berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Sekelompok besar ikan berenang dari kedalaman laut, tampak panik dan seolah tak menganggap keberadaan sang hiu raksasa. Sesuatu membuat mereka begitu takut sampai-sampai mengabaikan sang predator puncak. Sang Megalodon kesal. Dia menggigit kerumunan berwarna perak di sekitarnya, menelan beberapa puluh ikan sekaligus. Tapi tetap saja mereka tak lari dari sang Mega. Bahkan, mereka terlihat seperti mencari perlindungan. Sang hiu membuka rahangnya lebar-lebar dan bersiap untuk menggigit lagi. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang panjang dan berkerut membentur samping tubuhnya. Pukulan yang cukup kuat untuk membuat sang hiu menutup mulut dan berjuang menjaga keseimbangannya di air. Mata sang Megalodon terbuka lebar karena terkejut. Dia berbalik mencari sang musuh, tapi terlalu lambat. Serangan lain mendarat di insangnya, membuat napas keluar dari mulutnya menjadi sekumpulan gelembung. Tapi pada saat-saat terakhir, sang hiu melihat arah serangan, ternyata dari bawah. Setelah tersadar kembali, Megalodon mengarahkan moncongnya yang tajam ke bawah dan mendorong dirinya menembus air bagai torpedo. Tepat di bawahnya, terlihat siluet samar-samar, tapi bentuk aslinya belum terlihat. Namun, itu sudah cukup bagi sang Mega. Target sudah terkunci ke makhluk bodoh yang berani mengganggu sang Raja Laut. Megalodon membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi besar yang bengkok ke dalam dan menerjang sang musuh. Tapi saat Megalodon mengejar, musuhnya meluncur ke samping dan hiu itu mengatup rahangnya ke air yang kosong. Makin marah, dia berbalik ke arah makhluk kurang ajar tadi dan berhasil melihatnya tepat sebelum menerima pukulan telak di tulang belakang. Terpental turun dan linglung, Megalodon melihat cumi-cumi dengan ukuran yang belum pernah dia lihat, sedang merentangkan tangan-tangannya ke segala arah. Dua di antaranya lebih panjang dari yang lain dan monster itu mengangkatnya ke kepala raksasanya. Lalu sang cumi bergerak ke samping dan sang Mega mendapati dirinya menatap mata sebesar ikan paring manta dan sehitam jurang terdalam. Hiu itu gentar sejenak, tapi berhasil sadar tepat waktu untuk melihat serangan lain dari salah satu tentakel panjang itu. Kali ini, datang langsung dari atas, dan Mega dengan cepat bergeser ke samping untuk menghindari pukulan. Tentakel itu meluncur beberapa sentimeter dari kepala sang hiu, meninggalkan jejak gelembung di belakangnya. Saat Kraken menarik tentakelnya kembali ke kepala, Megalodon melihat kesempatan dan menyerang balik. Rahangnya menggigit tentakel Kraken, siap untuk mencabiknya, tapi ada yang tidak beres. Tentakel ini kenyal, dan gigi hiu tak bisa menembusnya. Rahangnya terus menutup makin erat, dan merasakan cumi-cumi raksasa itu menggeliat untuk melepaskan diri. Menyadari dia tidak bisa mencabiknya, sang Mega mulai menarik. Dia menjauh dari sang Kraken, tapi kali ini kurang cepat. Dia melupakan tentakel penyerang kedua dan terkena pukulan keras lagi di sisi tubuhnya. Benturan ini membuatnya melepaskan gigitannya, tapi dia terlalu kesal untuk merasakan sakit. Sang hewan buas berbalik menuju musuhnya dan meluncurkan dirinya ke depan, membidik mata cumi raksasa dengan moncongnya. Tapi Kraken bereaksi secepat kilat. Dia berputar di tempat, berbalik untuk menghadapi predator yang mendekat dengan menutup semua tentakelnya yang terjalin bagai perisai hidup. Megalodon membentur tembok yang menggeliat dengan kecepatan penuh dan terpental ke samping. Tanpa kehilangan momentum, sang Mega berbelok dengan mulus lalu mendorong dirinya ke arah sang musuh dari sisi lain. Kali ini, Kraken tidak mampu melindungi diri. Pukulan 60 ton Megalodon mengenai sisi kepala Kraken. Kepalanya juga kenyal dan lunak, tapi sang musuh jelas linglung karena benturannya. Dia terkulai ke samping dan mulai tenggelam. Berikut adalah daftar yang akan membuatmu senang tidak hidup di lautan, baik hari ini ataupun di masa lalu. Hiu lentera kerdil. Hiu terkecil di dunia ini bisa muat di tanganmu. Hiu ini punya organ pemancar cahaya yang disebut fotofor. Fungsinya bukan untuk navigasi, melainkan kamuflase menggunakan sinar matahari yang masuk dari atas. Gurita cincin biru. Meski kecil, tapi jangan anggap remeh gurita ini. Gurita ini adalah satu-satunya spesies gurita berbisa dan penangkal sengatannya masih belum ditemukan.
Sarcastic Fringhead, ini bukan nama teman kuliahku ya. Ikan kecil yang agresif ini bisa membuka mulutnya yang besar seperti sayap. Pernah ada satu kejadian ketika monster ini bahkan mencoba menelan satu gurita utuh-utuh. Oh, sarcastic di namanya, berarti merobek. Ikan singa merah. Meski penampilannya cantik, ikan ini adalah monster yang berbahaya. Ia bisa menelan ikan lain sampai 2/3 ukuran tubuhnya. Ikan ini disebut singa karena surai duri berbisanya. Botana kasur, ikan dengan nama bahasa Inggris Striped Surgeonfish ini punya duri setajam pisau bedah di dekat ekornya untuk melindungi diri. Selain meninggalkan luka dalam, duri ini juga berbisa. Ikan naga hitam, satu-satunya makhluk hidup sejauh ini yang memiliki klorofil alias zat penghijau tumbuhan di matanya. Ikan ini juga satu-satunya makhluk yang diketahui menghasilkan cahaya inframerah. Ini memberinya keuntungan dalam berburu karena sebagian besar hewan tak bisa melihat inframerah. Ikan batu, jarum tajam di punggungnya bisa dengan mudah menembus sol sepatu. Au! Lebih parahnya, ikan ini terlihat seperti batu karang biasa, jadi sangat mungkin terinjak. Dan lebih parahnya lagi, ikan batu adalah ikan paling berbisa di dunia. Viperfish dikenal karena memiliki perbandingan gigi terbesar dengan kepalanya. Dari waktu ke waktu, ikan ini beradaptasi menjadi lebih hitam. Jadi, mangsa tak bisa melihatnya di lautan dalam sampai saat mereka sudah dilahap. Lamprey, ikan tanpa rahang yang menyeramkan ini menempel ke mangsanya dengan mulut mirip pengisap. Oh, mulutnya pun dipenuhi berderet-deret gigi. Mega Piranha lebih panjang dari lenganmu dan lebih berat dari bola bowling. Kekuatan sejati ikan ini terletak di gigitannya. Rahangnya menutup dengan kekuatan 50 kali berat ikannya. Itu sama dengan manusia dengan gigitan sekuat T-Rex. Pacu hitam, ikan ini besar tapi biasa saja sampai kamu membuka mulutnya. Pacu hitam memiliki gigi mirip manusia yang aneh. Bentuk dan cara kerjanya sangat mirip gigi kita. Tuh, lihat, ada behelnya. Anglerfish, ikan ini terkenal akan kemampuan memancingnya. Sungut berdagingnya digunakan sebagai umpan untuk ikan kecil. Payara, pemburu air tawar terbaik. Mereka bisa menelan sampai setengah ukuran tubuhnya dan sering memakan piranha. Blood Snipe Ramping, monster super ramping ini punya tulang belakang terbanyak, yaitu 750. Sebagai perbandingan, manusia cuma punya 33 atau 34. Barakuda dapat mencapai kecepatan berenang tertinggi hampir 45 km per jam. Kekuatan rahangnya mirip dengan hiu putih, jadi jangan remehkan gigitannya. Jangan pernah sekalipun. Mola-mola, bobot ikan bertulang terberat di dunia ini bisa melebihi sapi. Mola-mola tidak berbahaya bagi manusia, tapi ada beberapa kasus ketika ikan ini membelah bagian bawah perahu kecil. Hiu berjumbai. Hiu ini berburu seperti ular, menekuk tubuhnya, dan menerkam tajam ke depan. Sementara itu, 300 giginya makin membantu perburuannya. Belut listrik, ciri khas terkenalnya adalah organ listrik yang bisa menghasilkan muatan 860 volt atau 7 kali lipat muatan soket di rumahmu. Sengatan belut listrik dewasa bisa membuat kuda pingsan. Kamu wajib melihat bagaimana belut saat dipakai mengecas ponsel. Keren sekali. Hehe, aku cuma bercanda. Ubur-ubur kotak tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya. Monster ini memiliki mobilitas tinggi. Di dalam air, dia bisa dengan mudah melebihi kecepatan manusia. Makhluk ini bisa menyusut jika tidak makan. Satu-satunya pemangsa ubur-ubur ini adalah penyu.